malam untuk teman-teman semua. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya supaya saya bersaksi. Mungkin semua teman-teman sudah mendengarkan kesaksian saya karena sudah biasa diceritakan juga ya. Jadi tapi karena hari ini spesial tentang siapa yang berjasa memberitakan keselamatan untuk saya. Jadi ya secara singkat saja ya, dengan perjalanan hidup saya dengan liku-liku kedukaan dan lain sebagainya. Ya intinya perjuangan untuk mencapai kebenaran itu sesuatu yang tidak gampang ya. Mungkin ada teman-teman yang punya perjalanan yang lebih berat ya. Jadi bukan berarti saya saja, tapi teman-teman juga pasti lebih berat. Tetapi tentang cerita perjalanan keselamatan saya adalah suatu anugerah yang besar untuk saya, karena di saat saya sedang tergoncang, tidak punya siapa-siapa untuk bersandar ya, intinya waktu itu dalam masalah yang besar. Tetapi di sisi lain Tuhan itu sebenarnya ya mungkin dalam suatu permasalahan itu Tuhan sedang memakai persoalan itu supaya saya mengejar kebenaran. Jadi pada saat itu saya harus berantem dengan keluarga, punya masalah yang besar. Intinya masalah yang sebenarnya tidak pernah terjadi dalam hidup saya, karena dalam keluarga saya dikenal dengan anak yang pendiam, terus dengan posisi anak yang tidak banyak omong ya, tetapi jujur saja dengan kehidupan saya yang harus hidup sendiri, mama dari kecil tidak pernah tinggal bersama mama ya, terus bapak juga akhirnya berpisah dengan mama waktu saya masih kecil dengan adik saya. Jadi kami hanya hidup dengan adik saya dan saya hanya hidup sendiri bersama keluarga besar. Dan jujur oma saya punya anak 12 orang dengan posisi masing-masing watak itu tidak tahu ya bagaimana posisinya, bagaimana kita harus menghadapi setiap watak keluarga. Tetapi intinya di situ Tuhan sebenarnya menguji saya juga. Akhirnya ada tuntutan bagaimana mau berjalan. Tuhan sebenarnya kayak saya mau ini, tetapi kayak Tuhan tidak pernah setujui. Jadi saya pernah bekerja di suatu perusahaan, itu perusahaan MLM ya Bu. Jadi saya sebenarnya pengen sekali punya uang sendiri, bisa, karena posisi keluarga saya yang tidak lengkap. Akhirnya saya tuh pengen sekali menyekolahkan adik saya. Jadi ada keinginan untuk hidup sendiri, berjuang untuk menghidupi keluarga. Tapi di situ Tuhan sepertinya tidak merestui ya. Ada aja persoalan yang terjadi. Akhirnya satu ketika mama saya memutuskan untuk tinggal bersama saya. Jadi sebelumnya itu tidak selama itu ya tinggal bersama ibu saya. Jadi kami tinggal di suatu tempat itu gara-gara saya. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaannya dan tinggal bersama saya di laundry ya. Jadi kami kerja di sebuah laundry, dan puji Tuhan bosnya tuh menyetujui kami tinggal di situ. Tapi lama-kelamaan dia memang menjanjikan gaji yang bagus untuk kami, jadi kami juga senang. Tetapi pas waktu digaji, kami hanya digaji 20.000 dalam 1 bulan. Bayangkan saja 20.000 itu sangat-sangat tidak cukup untuk
2 orang perempuan yang tinggal di dalam laundry yang tidak punya penghasilan apa-apa. Akhirnya kami hanya makan seadanya. Hampir setiap hari kami makan bubur, mau pagi, siang maupun malam makan bubur. Jadi itu suatu kisah yang sangat menyedihkan. Akhirnya suatu ketika mama saya ini tidak ingin lagi bekerja di situ, karena dia merasa dibohongi. Akhirnya kami memutuskan untuk pergi. Tapi bos ini pengen saya tinggal bersama mereka, karena mungkin dia lihat saya juga tidak banyak omong atau yang kerja. Akhirnya saya tinggal dengan mereka, dan mama saya memutuskan kembali ke pekerjaan yang lama. Tapi di situ mama saya sepertinya ada rasa keraguan. Dia tuh maunya saya melayani Tuhan, tapi dalam satu sisi dia pengen saya kerja, pengen saya kuliah. Entahlah, saya tidak mengerti. Intinya dia mau saya melakukan sesuatu yang bisa buat saya tuh berdiri sendiri. Jadi sebelum kami memutuskan untuk pergi tinggal di tempat itu, malamnya kami dua berdebat mau pergi ke gereja mana. Jadi saya bilang sama mama saya, karena saya orang Protestan, saya akan pergi ke gereja Protestan. Terus mama memang gereja Protestan juga, hanya dia bilang dia mau ke gereja karismatik, intinya yang ada segala Roh Kudusnya, apa segala macam. Jadi saya bilang ya udahlah, kita cari gereja. Besok pagi kami selesai bekerja, terus sore harinya kami dua jalan-jalan keliling pasar itu ya. Jadi kami tinggal di daerah pasar. Kami jalan keliling-keliling pasar, cari gereja, mungkin ada yang ini cocok. Akhirnya tidak, udah sampai jam berapa ya? Kami cari-cari, akhirnya ketemu gereja mama saya, punya saya belum. Besoknya masih berjuang lagi ya. Kami bilang oh ya udah, nanti besok lagi bagian saya. Hari Minggu kita ke gereja. Mama saya bilang oke lah. Akhirnya besoknya ketemu juga. Dan suatu ketika kami pergi ke gereja. Saya masih pergi sendiri. Besoknya mama saya lihat saya, dia bilang yaudah Wina, mama ikut kamu aja ke gereja kamu. Yaudah, aku bilang ya udah boleh lama. Kami ke gereja yang saya ini, yang kebaktian di situ. Pas 2 minggu kami di situ, saya udah merasa tidak nyaman. Entah dari kampung ya, jadi pikirannya kalau di kota tuh pasti lebih bagus lah kebaktiannya segala macam. Tetapi ternyata tidak sesuai yang saya inginkan ya. Akhirnya saya senang paksa diri untuk ikut kebaktian di gereja itu. Dan kami selesai kebaktian, pas di depan gerbang itu ternyata ada salah satu orang yang bagi brosur ya. Dan saya sama mak saya ambil brosur itu. Terus kami baca brosurnya, dan judul brosur itu adalah gereja tidak menyelamatkan, hanya Yesus Kristus. Jadi itu adalah acara seminar ya, dari Pak Suento Liao. Itu pas tanggal 19 Agustus 2017. Dan yang bagi brosur adalah Gembala Dance ya. Sebenarnya dari sekian banyak orang yang lewat di Dance, tidak ada, hanya kami berdua mama saya yang ambil brosur itu. Dan puji Tuhan, sampai di rumah hati saya tergerak untuk menelpon orang yang ya, nomor yang tertera di situ. Dan mereka menerima dengan baik, dan puji Tuhannya mama saya menyetujui supaya saya ikut seminar itu ya. Tapi kemudian malamnya kami cari tempat seminar ini, dan semalaman dari jam 7 sampai jam 9 tuh kami cari-cari gereja, tempat seminar ini tidak ketemu-ketemu. Akhirnya
kami putuskan pulang. Terus mama saya, udah kamu gak usah pergi lagi, kayaknya memang itu Tuhan tidak berkenan, kamu udahlah nggak usah berharap. Tapi saya masih coba telepon bapak yang ini, nomor di situ kan. Jadi dia tetap memberikan petunjuk, ada di sini, di sini, di sini. Tapi karena saya juga orang baru di situ, saya juga nggak tahu. Akhirnya ya udahlah, tidur aja. Besok pagi kan tanggal 19 itu saya sebenarnya tidak ada keinginan untuk ke sana, hanya apa ya, kayak hati nih kayak aduh maunya. Jadi saya juga bangun, mandi, siap-siap mandi siap-siap, terus saya bilang, mak saya mau pergi. Mama saya bilang, kamu kemana? Mau pergi seminar? Emang kamu udah tahu tempatnya? Tahu, saya nggak tahu. Terus mama saya bilang, ya udahlah, pergilah. Terus saya keluar sampai depan pintu, karena saya nggak pegang uang jalan. Akhirnya mama saya bilang, kamu pergi nggak bawa uang, di jalan kaki. Saya ketawa-ketawa. Akhirnya dia kasih 10.000. Dia kasih 10.000. Dia bilang, ya udah pergilah, jangan lama-lama, cepat pulang. Iya. Intinya saya juga nggak tahu tempat itu di mana. Dan saya hanya, Tuhan, entah ini bodoh atau apa, ya udah saya juga malu pulang kembali ke rumah, nanti kalau saya ejek saya, udah saya keluar aja kan. Saya keluar sampai di depan jalan umum, saya entah gimana ya. Memang Tuhan itu baik, kalau kita berusaha mencari kebenaran tuh pasti Tuhan akan menuntun. Akhirnya ada satu ojek, dia tawarin saya, mau kemana? Terus saya bilang, oh bapak tahu tempat ini, saya tunjukin brosur itu. Bapak tahu tempat ini enggak? Oh ya, saya baru selesai antar air aqua ke situ. Jadi puji Tuhan, oh bapak tolong antar saya. Ya, akhirnya diantar saya ke tempat itu dan saya ikut seminar di situ, dan itu seminar seharian. Jadi Pak Suhento menjelaskan secara detail semuanya, dan akhirnya saya juga, karena saya memang awalnya gereja di tempat yang sebenarnya saya pernah menjalani kehidupan di dalam gereja Protestan itu seperti apa, jadi saya sudah tahu kesalahan-kesalahannya. Maksudnya hati nurani itu udah bilang ini salah sebenarnya. Jadi di saat itu juga Pak Suhento menjelaskan, saya aminkan dalam hati, iya benar, itu benar, baptisan bayi itu sebenarnya begini. Dan akhirnya selesai seminar, saya putuskan untuk mengikuti. Saya menerima Tuhan Yesus, dan disitulah tanggal 19 Agustus 2017 saya menerima Tuhan. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai hari ini saya selalu berdoa dalam hati saya untuk Pak Suhento sama Pak Dance, betapa mungkin dalam satu hari itu mereka, Pak Dance bagi-bagi brosur itu pasti dia berdoa dengan sangat-sangat penuh kepada Tuhan untuk mendapatkan jiwa ya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan untuk saya. Sebenarnya ada keinginan untuk menyelamatkan orang tua, tetapi belum, seperti Tuhan belum buka jalan, atau memang keluarga masih keras hati mereka. Tapi saya tetap bersyukur kepada semua orang yang sudah memberitakan Injil, terutama kepada Pak Suhento dan Pak Dance. Saya hanya bisa berdoa bagi mereka supaya mereka tetap diberikan umur panjang, supaya mereka banyak yang diselamatkan. Dan saya berdoa supaya keluarga saya juga bisa diselamatkan. Terima kasih.